Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Febri Ayulandari dengan NIM 2005990 dari Prodi Manajemen dan dua teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Marsita Nesi dengan NIM 2005-9018. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Rafi, NIM 17059104. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan salah satu materi kuliah kita yaitu tentang merger dan akuisisi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Febri Ayulandari. Pengertian. Merger dan akuisisi adalah alternatif untuk melakukan ekspansi atau perluasan perusahaan. Merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih yang melebur menjadi satu perusahaan baru. Sementara akuisisi adalah penggabungan dengan mengambil alih perusahaan lain yang kemudian menjadi anak perusahaan atau digabungkan menjadi satu. Selanjutnya, jenis-jenis merger. Ada 4 jenis-jenis merger. Yang pertama, merger horizontal. Merger horizontal merupakan merger yang terjadi apabila satu perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan lain dalam jenis bisnis yang sama. Kedua, ada merger vertikal. Merupakan penggabungan perusahaan yang memiliki keterkaitan antara input-output maupun pemasarannya. Yang ketiga adalah merger congenering. Merger congeneric merupakan penggabungan dua perusahaan yang sejenis atau dalam industri yang sama, tetapi tidak memproduksi produk yang sama dan tidak ada keterkaitan supplier. Selanjutnya, merger konglomerat. Merger konglomerat merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan dari industri yang berbeda. Selanjutnya ada proses merger. Proses merger ada dua. Yang pertama ada friendly merger dan yang kedua hostile merger. Friendly merger merupakan merger yang disetujui oleh kedua manajer perusahaan. Sementara hostile merger yaitu merger yang manajer perusahaan pembeli dan langsung melakukan penawaran kepada pemegang saham tanpa disetujui oleh manajer perusahaan yang akan dibeli. Selanjutnya ada financial term of exchange. Sebelum melakukan merger, perlu pertimbangan rasio pertukaran antara dua perusahaan yang digabungkan. Pertimbangan tersebut adalah yang pertama, earning, kedua nilai pasar saham, dan yang ketiga nilai buku saham. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Marsita Nesi. Kepada Saudari Marsita Nesi dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu earning. Pengaruh merger terhadap laba per lembar saham atau earning per share sebelum atau sesudah merger. Contohnya yaitu, sebuah perusahaan tekstil PT XYZ sedang mempertimbangkan akan melakukan penggabungan dengan perusahaan PT ABC. Merger tersebut akan mengganti saham PT XYZ dengan saham PT ABC. Berikut adalah data keuangan dari kedua perusahaan. Yang pertama adalah data keuangan dari PT ABC, di mana untuk labanya adalah 200 juta dengan jumlah saham 5 juta dan laba per lembar saham adalah Rp40, sedangkan untuk harga sahamnya adalah Rp640. Selanjutnya untuk price earning rasionya adalah 16 kali. Dan untuk PT XYZ, labanya adalah 50 juta dengan jumlah saham 2 juta dan harga per lembar sahamnya itu Rp25, harga saham Rp300 dengan price earning rasionya adalah 12 kali. PT XYZ setuju dengan penawaran Rp350 per lembar. Jawaban dari soal tersebut adalah rasio pertukaran sama dengan Rp350 per lembar dibagi dengan Rp640 sama dengan 0,547 saham PT ABC untuk saham PT XYZ.
Jadi, untuk membeli PT XYZ diperlukan jumlah saham PT ABC sebanyak 0,547 dikali 2 juta sama dengan Rp1.093.750 lembar. Maka setelah penggabungan laba per lembar saham perusahaan yang baru yaitu dengan keterangan PT ABC laba 250 juta dengan jumlah saham Rp6.093.750 dan laba per lembar saham adalah Rp41.3. Dengan demikian, ada kenaikan laba per lembar saham PT ABC setelah merger dari Rp40 menjadi Rp41,3. Tetapi bagi pemilik saham PT XYZ yang semula memiliki 1.000 lembar, ditukar dengan 547 lembar saham PT ABC. Sehingga laba yang diperoleh semula adalah 1.000 dikali Rp25 menjadi Rp25.000. Kini setelah merger menjadi Rp547 dikali Rp41,3 sama dengan Rp22.441. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Marsita Nesi yang sudah menjelaskan materinya dengan baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Umar Rafi. Kepada Saudara Muhammad Umar Rafi, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tadi, yaitu nilai pasar saham. Pertimbangan utama proses merger adalah rasio pertukaran yang didasarkan atas harga pasar per lembar saham kedua perusahaan tersebut. Investor akan menitikberatkan pada harga pasar saham. Dari soal sebelumnya, disepakati dalam penggabungan setiap satu lembar saham PT ABC ditukar dengan 2 lembar saham PT XYZ. Jawabannya yaitu maka rasio pertukaran atas dasar harga pasar adalah 640 dikali setengah. Jadi sama dengan 1067. Jadi harganya Rp300. Dengan demikian per lembar saham PT XYZ ditawar dengan harga Rp320. Namun bagi perusahaan yang membeli PT ABC, jika per tetap maka harga saham menjadi keterangan PT ABC laba 250 juta. Jumlah saham yang beredar adalah 6 juta lembar dan laba per lembar saham adalah 41,67 per 16 kali. Harga per lembar saham menjadi Rp666,72. Jadi kedua pemegang saham memperoleh manfaat dari penggabungan tersebut. Alasan perusahaan melakukan merger yaitu 1. Economies of scale. 2. Memperbaiki manajemen. 3. Penghematan pajak. 4. Diversifikasi. 5. Meningkatkan corporate growth rate. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Muhammad Umar Rafi yang sudah menjelaskan materinya dengan baik. Alhamdulillah, dengan berakhirnya penjelasan dari Saudara Muhammad Umar Rafi, maka berakhir juga presentasi dari kelompok 1. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.